Oh, saya udah diisi semua Pak saya. Oh, dari semua. Udah diisi Pak. Kayaknya sih tinggal landing page-nya Pak. Sudah mainnya ke landing page nanti. Saya rencananya gini Pak. Itu kan apa namanya Aditama Bis ID itu web utama. Nanti saya itu Hmm. pingin ada subdomainnya pakai landing page. Oh, kalau begitu berarti nggak usah ada tutorial lagi berarti. Kalau udah bisa mah, udah bisa ngisinya. Oh gitu. Oh gitu. Mm-mm. Kira saya Hmm, masih masih dari awal, belum belum diisi sama sekali. kalau itu mah udah diisi semua, cuma nantinya itu kan saya udah ada 4 menu. Hmm, Empat-empatnya udah saya isi. Nah, nanti dari menu produk itu saya ada bagian-bagiannya lagi itu, Pak. gitu. Boleh ya begitu ya? Kan di situ ada Boleh. fasilitas untuk landing page kalau nggak salah ya. Mm-mm. Udah full page. Iya paling nanti Beb, itu nanti pembahasannya beda. Kalian dari awal dari pengisian awalnya tuh yang pengaturan macam-macam gitu. Kalian dari situ. Oh gitu. Kalau ini berarti Oh, udah. kayaknya sih kalau kalau itu kayaknya sih udah deh mungkin Pak. Boleh dicek Pak. Saya juga kurang ini Pak. Kalau kalau saya sih kayaknya sih udah, cuman mungkin CEO-nya yang belum. Strategi CEO-nya. Hmm, ini udah. Apa Pak? Iya ini udah semua jadi sih. Udah semua terisi. Iya udah udah lengkap tinggal produknya ya, tinggal ngisi produk ya. Iya, saya produknya kalau yang satu yang properti udah ada. Cuma nanti saya rencananya pingin pakai landing page yang dari Bapak gitu, Pak. Hmm. Gitu. Kayak gue beda lagi ada beda Oh gitu. kelasnya lagi kalau itu. Hmm, Paling kalau ini kan pendampingannya paling sampai bisa ngisi produk. Sisanya kan oh ini ya, gitu. kan apa namanya? Ya WSP kan tujuannya emang kita website marketing kan asalkan sambil diisi terus sampai bisa posting produk kan. Nah, posting produk itulah yang sebenarnya kan menjadi apa tujuan utama pembuatan website marketing kan. Oh Gitu. iya Jadi iya. Iya. fitur-fitur yang lain kayak ada di situ kan ada BPP, ada LPP dan lain-lain itu pembahasannya terpisah gitu. Terus sama full page itu juga full page kan ininya apa namanya yang custom custom HTML-nya di situ yang bisa ya itu tadi mau bikin form order, bikin landing page, bikin macam-macam di situ bisa. Nah itu tapi pembahasan berbeda itu karena itu lebih ini kan lebih mendalam lah, lebih expert kayak gitu. Jadi paling pendampingannya itu dari pengisian awal, eh, apa namanya, meta title, meta keyword, meta deskripsi, kayak gitu sampai GSC mungkin. GSC udah daftar GC, Google Search Console. Kayaknya sih masih kosong nih, Pak. GSC ya? Hmm. belum belum daftar GSC websitenya. Kayaknya sih belum, Pak. Belum, coba saya cek deh. Ini coba untuk verification.
Oh iya, belum belum daftarin. Jadi website itu biar masuk ke Google harus didaftarin di Google Search Console. Nah, saya sharing dulu. Nah ini, jadi kelebihan dari WSP ya tentu udah ngerasain kan ya. Mas siapa namanya ini sih? Mas Jabodetabek, Mas Adi atau apa namanya? Saya Mas Pena, Pak Pena. Ya, Pak Vena. Iya, Ya, Pak Vena. Ya, kalau tadi kan kemarin kan Bapak sempat ngomong tuh sama saya kalau beli domain 24 jam langsung jadi gitu. Nah, tapi kan domain tersebut kan kosongan kan. Jadi hanya kalau di WordPress itu hanya template doang. Biasanya itu cuma apa namanya welcome lah, hello hello world atau apa gitu. Nah, itu harus didesain ulang gitu, harus didesain lagi biar jadi website yang memang bisa dikonsumsi sama orang gitu. Nah, kalau WSP itu kan udah jadi template kan ya. Ini kan websitenya nih. Cuma memang harus diisi gitu. Nah, ini pakai dashboardnya kayak gini. Nah, ini yang bisa di standarnya kan begini ya. Ini warna juga tadi udah di custom, kemudian ini juga kan tadi udah diisi kan nama-namanya, kontak person dan lain-lain. Teks footernya juga udah kan di sini. Cuma standar ya, nggak apa-apa. Kan di sini. Nah, ini kan udah kan meta title udah, meta keyword udah, meta deskripsi udah juga. Yang paling di pendaftaran GSC. Jadi setelah websitenya jadi, kita daftarin ke GSC agar nanti website itu dirayapin, dikunjungi sama robot Google. Jadi misal kita buka GSC-nya dulu nih di di google.com. Ketik aja Google Search Console. Nah, pilih yang paling atas. Itu langsung mulai sekarang. Hmm. Nah, ini kan karena saya kan udah ada ini ya, udah ada propertinya. Properti itu namanya website itu atau domain itu nyebutnya kita di sini properti di BSC atau namanya properti. Jadi kalau masnya di email tertentu, emailnya misalnya ini kan saya pakai email utama saya Faris Afif Wardana. Nah itu biasanya kalau belum belum ada propertinya itu tampilannya begini. Nah ini nanti pilihnya yang ini, yang kedua, yang awalan URL. Nah ini masukin, copy aja ini, copy ini, terus ke sini, forward HTTPS aja ini. Kalau ini kan dia ada www-nya ya, diabaikan oh aja iya. www-nya, masukin aja Berarti add property apa ya? apa? Berarti HTTPS langsung ya, Pak? Iya HTTPS langsung nama Hmm. domain sama domainnya, domainnya kan bis ID. Hmm. Terus tinggal lanjutkan. Ini lanjutkan, pilih yang ini tag HTML. Tag HTML dibuka ininya, menunya, salin nih, yang ini, klik salin. Nah, nanti masukin ke sini, meta pendukung. Di bawahnya aja boleh, atau di Google Site Verification, ini diganti aja. Tuh, jadi ini. Tapi kalau enggak ya udah di bawahnya nggak apa-apa, Meta, nggak ini masalah. meta pendukung nih. Ya di meta pendukung. Pengaturan, meta SEO utama, kemudian meta pendukung. Paste di sini. Berarti di paling bawah ya, Pak, pastinya. Iya di bawahnya aja. Kan awalan kan ada tiga ini nih. Nanti di bawahnya, Iya. bawahnya.
Nah, kalau Sip, udah di udah Pak. submit, submit, terus balik lagi ke GSC atau Google Search Console-nya, tinggal verifikasi. Nah, ntar setelah verifikasi biasanya hijau tuh. Kalau udah ini biasa hijau. Hijau nanti biasanya langsung muncul di sini. Terverifikasi ya. Kalau udah hijau biasanya terverifikasi. Kalau tidak terverifikasi nanti ada di bawah ini kayak ini karena saya kan nggak masukin Google Console-nya di punya Sudah kayaknya Pak, Pak. sudah terverifikasi. Udah terverifikasi ya berarti udah. Nah, nanti setiap selanjutnya kalau udah robotnya udah belum? Udah ada belum robotnya? Robotnya belum Pak. Jadi pakai segmen, untuk segmennya dibikin dulu nih. Nah ini segmennya, oh segmen juga belum ada ya? Belum Pak. Sitemap. Ini tinggal klik aja di beberapa yang bisa digunakan untuk generate. Misalnya kita pilih XML sitemap. Nah ini tinggal masukin ininya, eh, apa nih namanya? Domain Domain yang kita tadi nama saya. tinggal di start. Tadi hasilnya itu di copy tuh. Ada nggak ini? Kayak saya udah banyak ininya postingannya. Hmm. Jadi ntar kalau udah selesai di copy masukin ke sini sitemapnya. Yang di copy yang mana nih? Udah view sitemap detail. Iya. Eh, kalau ini nggak banyak, banyak apa ya? Kalau ini ada nggak? Ini banyak ini. Nah, terus crawling ini. Yang masih dikit yang mana ya? Coba deh ini aja deh. Punya Pak Adi aja coba. Pak Pena. Bisa detail. Ini download aja. Download sitemap. Kalau nggak yang ini nih. View full XML sitemap. Nanti kan buka baru. Nah Oh yang ini view. yang di copy. Nah, ini yang di copy. Masukin ke ini. Yang sitemap ini ya. Di submit. Langsung disubmit gitu ya Pak. Mm-mm. Gimana sih? Apa masih mam? Ininya lupa deh saya buat ngecek robotnya. Robot.txt, txt ya, robot.txt. Nah ini nanti juga ini bisa masukin lagi nih. Kalau untuk robot, ini kan ada menu robot nih. Kita mau tambahin tuh di Aditama ini yang mana tadi? Ini Itu nanti tambahin muncul robot. setupnya otomatis kalau udah 100 mas Ya kalau udah postingan. 100, tapi nanti itu bisa dicek nanti. Tapi intinya itu dulu yang metode utama tuh buat GSC-nya. Setnya juga sebenarnya nanti aja sih kalau misal udah banyak postingannya baru intinya di SEO utama tadi udah. Nah terus kan tadi udah ini nih, udah dikasih ininya bawah ini ya bawah apa namanya bawah header ya, atau atas konten. Ntar buat postingnya produknya
di produk di sini. Terus sebelumnya tambahin dulu kategorinya. Kategorinya apa? Kan Pak Adi kan, Pak Pena kan properti nih di sini. Nah, ini propertinya ada pembagiannya enggak? Misalnya kayak di sini nih, property development, real estate management atau apa gitu, atau properti berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan lokasi, misalnya lokasi Bekasi, Jakarta, gitu-gitu bebas. Nanti diatur aja mau kategorinya seperti apa. Kalau di sini saya yang punya tuh, punya Hmm. saya ada kunci, haji umroh, interior, pajak, jasa SEO, macam-macam, rumah kayu, kelas pagar besi, ya itu nanti disesuaikan sama produknya Papena bikinnya. Siap, siap. Di Nanti kategori untuk berarti Pak. iya kategori kan Pak ini udah menu udah bisa lah ya, jadi udah bikin menu udah ada empat. Hmm. Nah terus masuk ke produk. Nah, produk ini nanti pilih produk. Nah ini ntar kategorinya dipilih tuh. Kita mau posting produk apa? Pilih kategorinya. Kategori yang mana? Misalnya mobil bekas itu apa deh ya? Sepeda listrik. Tadi nama produk ini pasti kata kunci. Jadi sebelumnya di riset dulu tuh Pak Pena, riset dulu di Hmm. Google kata kuncinya yang biasa orang cari itu seperti apa. Yang terkait properti, terkait produknya produk apapun itu di riset dulu biar nggak salah ya gitu. Siap, Nah, Pak. Siap. ntar namanya misalnya kalau di sini jual sepeda listrik murah, gitu. Murah harga murah baru misalnya. Terus dikasih misalnya gitu. Nah ini baris boleh diisi boleh enggak, tapi ya kalau dilihat sih kurang bagus kalau misalnya ada baris ya. Misalnya satu baris aja lagi nih, ntar bisa dicoba. Nah, ntar pilih lah gambarnya, sesuaikan dengan produknya dan dipilih dengan kata kunci. Misalnya kata kuncinya kan ini nama produk jual sepeda listrik harga murah baru di Bekasi misal. Nah ini dinamainnya seperti itu juga. Misalnya saya pilih yang ini, misalnya yang ini. Saya pas copy, paste, nah gambarnya yang saya masukkan di sini. Ini harga, kalau misalnya ada harga pasti, dimasukin. Tapi kalau misalnya nggak ada, nggak usah. Kalau misalnya properti kan biasanya ada harga harga pasnya ya, nanti ditulis aja harganya berapa. Kalau harga Iya. coret, harga sebelum diskon, harga normalnya berapa, harga setelah diskonnya berapa. Misalnya 250 sebelum diskon, jadi setelah diskon 230 gitu. Nah, ini kemudian deskripsi. Deskripsi ini tergantung deskripsi adalah artikel SEO. Nah, jadi eh, menggunakan chat GPT untuk ngisinya. Kalau misalnya Pak Pena bisa gitu, ngisinya ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya nggak bisa, itu disarankan Pakai menggunakan chat ChatGPT aja ya. ya bukan chat GPT, biasa cari aja di Google. Kalau kalau nggak ada, kalau belum pernah pakai, cari di Google, ketik aja chat GPT. Nah, pilihnya ini yang chat GPT yang nomor duanya. Yang nomor satu bisa juga. Dia bukannya ke OpenAI dulu. Jadi bukan langsung chat GPT yang ini. Nanti login biar ada historinya di sini. Nah, saya langsung bikin aja di sini. Buatkan saya artikel SEO. Nah, normalnya itu dari 1000 kata sampai 2500 kata. Jadi minimal misalnya 1000 kata dengan kata kunci. Nah, kata kunci apa tuh? Yang tadi kan kata kuncinya di paste aja. Nah, ntar tinggal enter. Ya, ntar dia buatin tuh.
Nah itu isi di sini. Terus kalau mau memperbesar, misalnya kan kecil banget nih, bisa pencetin yang tanda panah ke segala sisi, biar memperbesar, biar lebih gampang view-nya, melihat view-nya. Nah ini misalnya udah belum ya. Nah juga kalau misalnya ada detail produknya, misalkan kayak spek, kalau properti kan biasa ada speknya tuh. Misalnya kalau rumah ukurannya tipe berapa, misalnya kamarnya berapa, misalnya gitu. Terus apalagi ada kamar mandi atau enggak gitu kan. Itu ditulis juga, sebaiknya ditulis. Nah, itu yang harus dicantumkan ya, yang nggak perlu ditanya sama ChatGPT. Nah, ini misalnya begini. Kita copy, masukin ke sini. Nah, ini biasanya kita custom lagi nih. Ini H2. Ini kan H3 nih dia ngasihnya, kita kasih H2 gedean. Nah, ini biasanya biar unik kita kasih warna. Misalnya untuk H2-nya kita kasih warna biru. Ininya garis luarnya, kotakannya. Nah, tulisannya kita kasih warna putih biar kelihatan. Nah, ini nanti kalau mau dikasih gambar bisa tinggal drag gambarnya, misalnya gini. Atau gambarnya langsung dimasukin gitu bisa, atau nanti di dalam di ininya, ntar saya tunjukin. Nah, ini biasanya di sini kasih kasih nomor telepon. Nomor telepon itu kita tulisnya SEO WA, SEO WA. Nanti munculnya nomor telepon. Jadi kan ya di SEO WA, kemudian kita bisa kasih SEO baca. Misal di sini kita kasih SEO baca. Jadi ada tiga rumus yang bisa kita gunakan di USP. SEO WA untuk munculin nomor telepon, SEO baca ini untuk masukin artikel atau postingan produk yang lain yang ada di USP kita. Jadi saya contoh yang adalah SEO dynamic. SEO dynamic itu munculin kata kunci eh, agar lebih unik lah gitu. Misalnya saya masukin kata kunci terkait produk ini misalnya, mungkin di sini, mungkin di sini misalnya SEO dynamic. Nah, sudah ini. Nah, klik di sini WhatsApp. Nah, ini kita bisa kasih SEO WA. Kita pencet lagi, begitu dirasa cukup. Kita cek lagi, ini harusnya H3. Ini H3. Mau kita kasih warna lagi boleh. Misalnya kasih warna ini juga kita kasih warna misalnya. Ya, misalnya cukup. Ya, tag keyword. Kita, kalau nggak tahu kita tanya aja tag keyword. Pisahkan dengan koma. Nah, ini tag keywordnya. Kita bisa copy, masukin sini. Nah, ini kan bawahnya apalagi di bawahnya adalah meta keyword. Kita ketik lagi meta keyword. Nah, dia nulis lagi tuh. Nah, kalau meta keyword itu ada batasnya. Misalkan dengan koma limit 155. Berarti kita masukin aja. Jadi kalau misalnya 155 berarti kita bisa bilang sama ChatGPT maksimal karakter 155. Terus meta deskripsi. Kita biasanya meta deskripsi itu penawaran. Jadi meta deskripsi penawaran.
Biasanya tuh meta deskripsi itu 160 karakter. Nah, ini tinggal copy, masukin di sini. Nah, konten Google, kalau bikin konten itu ketik SEO deny. Urut dari satu, kemudian kita mau tampilin di home atau enggak. Kalau enggak, kita nggak usah tampilin. Kalau mau, kita checklist. Misalnya kayak gini. Nah, kalau ditampilin tuh muncul di sini. Jadi ini apa postingannya. Tapi kalau enggak, dia nggak bakal muncul di sini. Di home-nya. Jadi anggaplah kita Berarti mau muncul di pertama. ya di halaman pertama di atas biasanya gini. Kasih makin ada berapa? Udah banyak. Kalau kita nggak tampilin, nggak usah di checklist. Nanti dia bakal muncul di sini, di bawah sini. Nah, judul alternatif, ya judul ini aja, judul untuk keyword ini. Misalnya judulnya apa, masukin aja. Kalau mau sama-sama silakan. Tapi kalau di sini kita alternatif, bilang aja. Kalau nggak tahu ya tanya Google. Judul alternatif. Nah, misalnya ini promo, nah itu. Nah, ini judul untuk apa namanya? Judul alternatifnya. Nah, untuk nomor WhatsApp masukin 62. Nomor WhatsApp Pak Pena berapa? Misalnya kalau saya 62899 kayak gitu. Nah, nomor teks WhatsAppnya itu nanti bisa diatur aja terserah. Boleh halo Kak atau halo saya mau order, saya mau tanya. Misalnya saya mau order sepeda listrik kayak gitu. Ini link order Bukalapak, masukin link produk yang di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak. Tapi ini nggak disarankan, biar kosongin aja. Nah, terus ada keyword awalan dan keyword akhiran. Nah, ini juga nanti bisa disetting. Kalau misalnya ini sementara kita kosongin aja, atau kalau nggak diisi boleh deh. Misalnya promo terbaik misalnya gitu. Kalau misalnya belum diganti biasanya Pak ini kayak gini biasa nih apa namanya? Biasanya ongkir, gratis ongkir atau apa gitu awalannya. Nah, ini keyword kotanya nanti disesuaikan. Kita mau targetingnya di mana? Bekasi, Jakarta, nah ini kelurahannya dicek semua. Atau disesuaikan aja kita mau targetin ke kelurahan mana. Ya, misal gini nih. Jadi apa ya? Ini ya, spending listrik ya. Spending listrik. Ini jangan ikutin ya. Gambarnya sama beda. Kan sama sini. Nah, WA ini jadi 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 tombol WhatsApp. Jadi kalau diklik dia lari ke WhatsApp. Nah, kayak gini. Terus kalau saya baca jadi kayak gini. Jadi kalau kita refresh itu nanti berubah saya bacanya. Tuh. Saya baca itu ada dua, ada satu, ada dua. Jadi yang enggak saya baca satu, saya baca kan saya baca nih. Misalnya saya baca dua. Ini dia ada dua jadinya. Saya baca ini juga beda. Buat ini aja, buat variasi ya, biar unik. Lihat tuh ada saya tadi saya di sini. Nah, ini saya udah nanya.
jual sepeda listrik harga murah di Bekasi. Nah ini tadi saya masukkan COD naik. Nah terus yang ini nih, yang di bawah ini nih, yang keyword awalan, keyword akhiran, itu tag namanya di sini. Jadi ada tagnya kayak gini. Nah kalau nggak ada, itu nggak ada ginian nih. Kalau kita tadi nggak checklist ginian nih, nggak milih-milih ginian, nanti kosong kayak gini, kayak gitu. Nah, itu settingnya di mana? Keyword awalan, keyword akhiran itu settingnya di mana? Di premium. Nah, di keyword awalan, keyword akhiran. Keyword awalan, ini sewa, ini tinggal ditambahin aja. Mau ditambahin atau mau dihapus sebelumnya bisa. Keyword awalan tuh ntar yang depannya tuh. Misalnya tadi kan saya pilih-pilih promo tuh. Ini promo, bla 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 di bawah kayak gitu. Nah, saya pilih promo, jadi ntar dibuat awalan. Kalau akhiran, biasanya di belakangnya nanti. Di belakang sebelum nama kelurahannya, sebelum kelurahan. Kayak gitu, nanti diatur aja, dibikin aja, dia sesuaikan sama produknya atau yang lain-lain. Kalau tampilannya beda, berarti pakai ini aja nih. Nah ini awalnya kayak gini, paket jual distributor. Akhirnya tuh terpercaya, gratis ongkir, bisa COD sama asli. Nanti bisa diedit atau bisa ditambahin. Betul kali ini. Oh ya, untuk gambar juga sarankan di bawah 500, di bawah 5, jadi 300 400 KB. Misalnya ini gambarnya kecil aja segini, misal ini kan berapa berapa KB nih kecil. Kalau gede itu ngelotnya jadi kemungkinannya lama, jadi harus besar nih. Expo 80 kayaknya. Jadi kecil-kecil aja. Karena kan nanti pengguna kita kan rata-rata handphone ya. Jadi nggak masalah kecil juga. Kayak gitu. Hmm. Kayak gitu sih ini produk. Terus artikel. Nah, artikel ini bisa artikel terkait produk atau artikel terkait macam-macam nanti yang lain macam-macam bisa. Kontrakan digital bisa aktivis bener nggak ya? Kenapa? Kita pede banget bisa. Kecil, suaranya kecil. Ya, tadi kan kita sudah bahas bahwa ya kontrakan digital itu Suaranya kecil kok bagus. banyak banyak data dari banyak vendor dan banyak. Ada yang mau tanyain? Itu dong sih paling Pak. Karena Bapak kan tadi udah ngisi semua ya di awalan terkait ini. Ini biasa kita nggak diapa-apain. Standarnya web profil katalog online, warna, ya udah di custom sendiri kan kemarin. Online support juga
udah diisi juga text footer kalau mau diedit edit. Ini meta title tuh yang ada di sini buat di atas. Udah ya. Ya. Hmm. Nah, terus minta keyword, minta deskripsi, memasang meta pendukung. Nah, ini sih produk mau diisi atau enggak. Iya. Itu doang Pak. Jadi nanti kalau yang optimasi lagi itu bisa diisi ini kayak atas konten bisa diisi. Nah Pak Adi itu kan ini pakai pakai atas konten ya ini ya. Itu pakai apa? Biar berandanya hilang gimana Pak ya itu ya? Beranda hilang. Jadi kebanyakan teks beranda itu. Emang ya. Jadi di setiap menu itu di bawahnya mengulang lagi. Ini kayaknya juga ada beranda gitu. Emang kayak begini sama ada begini. Kalau di sidebar di bawah dihilangin juga bisa nggak ya Pak ya? Gimana? Di sidebar bawah itu ada lagi pengulangan menunya lagi tuh. Beranda Ini lagi, profile, produk iya. Boleh nggak kalau diganti pakai sosial media kita, Pak? Icon sosial media kita, terus nanti linknya ke sosial media kita gitu. bisa aja. Tapi ini ntar yang ini nggak bisa dihilangin karena memang standarnya itu kalau website biasanya ada menu di bawah juga kalau website itu standar secara normal ya. Biasanya kan dia ada menu di atas nih dan ada menu di bawah kayak gue kayak gitu. Nah ini ya kurang lebih tampilannya sama kan kalau jika orang search scroll ke bawah mau lari lagi ke atas atau enggak kita klik lagi bisa ada menu di atas ada menu di bawah menu menu footer ya footer menu footer pokoknya yang bisa di custom tuh yang di bawah ini yang ini ya pada intinya sih untuk desain atau untuk apa ya itu enggak kita nggak bisa terlalu banyak custom kan untuk tampilan. Makanya sebenarnya fungsi-fungsi di sini kayak atas konten, atas header, bawah header, itu sebenarnya sih mendukung untuk itu untuk SEO. Pinter-pinter kita akan ngebahas ini sih di kelas-kelas nanti di kelas-kelas yang kita udah jalanin lah. Memang bertahan kita ntar akan bahas atas konten, atas header, kayak gitu-gitu. Pada intinya teman-teman yang udah punya WSP atau udah punya WSP ya intinya udah bisa posting dulu aja proses banyak-banyaknya karena memang ya kita yang cuma posting aja
udah ini kan apa udah halaman satu Google gitu, udah bisa halaman satu Google, bahkan ada yang udah ada yang hubungin gitu. Karena kan tujuan bahasa marketing kan itu kan, makanya dari sisi tampilan sebenarnya yang standar aja kayak gini gitu. Dan untuk kalau nggak perlu custom ya custom custom sedikit gitu, nggak secara total gitu. Jadi pada intinya yang penting customnya itu eh, untuk membantu ya para untuk membantu robot Google secara khusus kan, untuk agar rating website naik gitu, atau membantu calon customer kita gitu agar mudah untuk menghubungi kita kayak gitu doang. Nah, ini Terus saran ya Pak ya. ya silakan Mas. Untuk settingannya tolong jangan ada yang dirubah-rubah atau di custom-custom sendiri gitu. Ini kan karena emang fokusnya ini website marketing ya atau penjualan ya. Kita lebih main ke SEO-nya. Jadi kalau untuk tampilan-tampilan itu bisa main di full page. Itu pun nanti domain utamanya misalkan ini farisdana.biz.id bisa dijadikan homepage-nya itu lewat full page. Nah, kalau untuk yang settingannya tolong jangan dirubah-rubah atau dimasukin script macam-macam. Soalnya yang udah-udah itu nanti dia bakal berantakan. Backend-nya itu nanti dia nggak bisa dibuka malah. Jadi nggak bisa dihapus, nggak bisa diapa-apain. Jadi rusak nantinya. Kalau mau main otak-atik itu ya di full page aja, Pak. Di full page pun itu bisa nanti dibikin kayak eh, kompro ya, satu halaman gitu. Atau landing page. Nah, di situ nanti pakai domain utama pun bisa. Nanti mau dibikin lari kemananya, itu juga bisa. Tinggal tambahin aja subdomainnya. Cuman kalau untuk settingan ini, kayak di beranda, terus eh, yang lainnya itu jangan jangan ditambah-tambahin script. Takutnya nanti yang udah-udah rusak, malah jadi nggak bisa kebuka gitu. Ya karena kan kita ini ya eh, nggak bisa akses full secara keseluruhan kan, karena memang eh, template-nya kan udah terkunci kan. Nah, takutnya kita mau nambahin sesuatu itu bentrok ininya, codingannya bentrok. Jadinya mempengaruhi tampilan dari website kita sendiri, takutnya nanti kayak gitu. Pak, yang tadi itu kalau mau ngatakan itu tuh di domain full page itu ya. Iya, itu sih. Contohin aja Mas, coba yang apa? Yang travel aja itu dijadiin homepage Mas. Tapi pakai yang full page ya. Ini kan terus itu ini. Ya yang BBC travel aja. Masuk ke Ini dashboard standarnya admin panel. Ini kan ini tinggal ganti aja. Tadi kan itu subdomainnya LP. Nah, ini sekarang tinggal jadi bbctravelaji.com. Begitu dibuka, ini tampilannya udah berubah jadi homepage. Nah, ini bebas mau diapa-apain aja. Mau footer yang mau diotak-atik, headernya segala macamnya, navbar itu bebas. Tapi kalau yang untuk settingan di WSP-nya itu jangan dirubah-rubah atau jangan ditambah-tambahin script kalau masih belum begitu paham banget dalamannya. Mainnya di sini aja Pak, di full page-nya ini. Ini bisa dibuat apa aja kok.
Nah, terkait ini kalau misalnya nanti belum paham, main aja. Pak, ini kan di Cibitung ya, main ke kantor aja Pak. Dihitung, Nanti Pak. kita bantulah untuk ini. Siap, Pak. Atau enggak, kalau enggak ya nanti ada kelas-kelasnya tapi ya menunggu gitu. Kalau misalnya nih mau optimasi yang atas konten, atas feeder, kayak gitu nanti ke kantor aja, biar nanti diarahin ininya. Terus sementara kalau dengan posting aja kayak gini udah ini sih, ya cukup lah gitu. Kayak gini juga udah bisa jualan gitu kan. Gitu Pak, pena mungkin Siap, Pak. kayak segitu. Ada mau tanya lagi? Cukup? Cukup kali ya. Kalau yang landing page 3 multi apa itu, Pak? Landing page 3 itu ya. Itu nanti kalau kita nambahin kategori, jadi setiap kategorinya begitu dipencet itu bisa kita bikin jadi landing page. Misalkan kategori properti eh, subsidi, perumahan subsidi, terus satu lagi bikin kategori perumahan komersil. Nah, nanti yang produk masuk di kategori perumahan subsidi ini begitu diklik orang, dia bakal masuk ke landing page yang udah dibuat untuk ditempatin di kategori properti perumahan subsidi. Nah, kalau yang di nanti di bawahnya ada perumahan komersil itu nanti dibikin juga landing page-nya. Nanti begitu produk yang ada di kategori perumahan komersil lari lagi ke landing page yang beda yang udah dibikin. Siap. Ya gitu ya Pak ya. Jadi setiap Siap. kategori bisa dibikin landing page masing-masing. Kalau di kantor, Pak, Sabtu Minggu buka nggak, Pak? Buka, ntar tinggal WA-CS aja. Mau datang hari apa ntar di ituin orang, siapin orang. Siap. Oke, mungkin itu aja kali ya untuk sesi pada malam hari ini. Nanti kita lanjut lagi di sesi-sesi berikutnya dengan materi yang berbeda ya. Terima kasih semuanya udah hadir. Siap. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.